Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fuatin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang tahun 2024. Unit kerja saya adalah di SMP Negeri 1 Mojagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan pimpinan Kepala SMP Negeri 2 Mojowarno. Beliau adalah Bapak Muji Suwanto SPD, berusia 56 tahun, golongan 4B, dan unit kerjanya adalah SMP 2 Mojowarno. Kita mulai wawancaranya ya Bapak. Selamat pagi Pak Muji. Putin. Bagaimana kabarnya Pak Muji? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Pak Muji sudah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan wawancara ini ya Pak Muji. Gini Pak, Bapak sudah menjabat di SMP Negeri 2 Mojowarno ini sudah berapa lama Pak? Saya ditugaskan di sini mulai tanggal 1 Juli 2022. Jadi sampai sekarang ini sudah 2 tahun ya, lebih dikit ya. 2 tahun ya Pak ya. Ya. Baik. Bapak selama menjadi pemimpin di SMP 2 Mojowarno ini, Bapak pernah enggak menghadapi kasus-kasus dilema etika atau kasus yang bujukan moral begitu Pak? Tentu ya, di sini tuh memang kita berhadapan dengan murid ya, juga Bapak Ibu guru ya, dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kegiatan pembelajaran. Yang namanya dilema etika itu selalu muncul gitu ya, selalu muncul dilema etika itu, terutama dalam hal-hal yang bersifat kedisiplinan, terutama itu. Kedisiplinan itu sebagai contoh misalkan enggak masuk. Kalau enggak masuk itu kan memberitahu melalui surat dokter atau izin orang tua, itu kan enggak ada permasalahan ya. Tapi kalau misalkan tanpa keterangan, lah ini menjadi soal. Ya, betul, jadi soal. Jadi tentu kita harus menindaklanjuti. Menindaklanjuti itu biasanya melalui tim yang sudah terbentuk, yaitu tim pengembang sekolah ya, yang melibatkan warga KAUR serta wali kelas juga BK. Di sini kita bersinergi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan anak-anak yang terutama yang tidak masuk karena tidak ada pemberitahuan. Ya. Nah, setelah pemberitahuan itu, setelah kita periksa, kalau 1 hari mungkin tidak ada permasalahan, baru berikutnya karena nggak nyampaikan ya. Tapi sekarang ini kan nggak mungkin karena ada HP yang bisa disampaikan melalui medsos yang dibentuk melalui kelas. Tapi misalkan kalau nggak masuknya agak sering, nah kita baru menyelidiki ya. Kita turunkan tim, tujuannya untuk mengetahui permasalahan. Ya, untuk permasalahan. Nah, permasalahan itu ternyata banyak faktor. Kalau misalkan yang sering bermasalah itu, mohon maaf, itu biasanya kurang perhatian orang tua. Kurang perhatian orang bukan berarti orang tuanya ini itu ya mungkin sibuk bekerja. Sibuk bekerja, mungkin berangkat pagi ya. Atau mungkin dia tuh ikut neneknya di sini. Seperti itu, yang bermasalah seperti itu. Kemudian juga broken home yang bermasalah dengan orang tuanya, keluarganya. Rata-rata seperti itu. Kalau misalnya ada permasalahan seperti ini, baru nanti kita anak-anak ini kan bagaimana untuk bisa tetap sekolah, harus nggak boleh nggak sekolah. Terus Bapak bagaimana cara Bapak mengambil keputusan apabila Bapak menghadapi kasus seperti dilema etika ini, yang sama-sama benarnya begitu, sama-sama enaknya atau win-win solution lah. Bagaimana cara Bapak mengambil keputusan itu? Mengingat ini anak ini mempunyai permasalahan, ya tentu kita perhatian khusus pada anak ini. Perhatian khusus. Ya, perhatian khusus. Ya, sering diajak komunikasi, kita melibatkan teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Semua pihak. Semuanya, termasuk kelas semuanya. Anak-anak juga kita ajak komunikasi. Mengingat yang paling penting itu sebetulnya di anak-anak itu, di kelas itu. Manakala ada permasalahan, maka anak-anak itu kita ada tim ya khusus untuk semuanya ya, terutama wali kelas. Itu bagaimana anak-anak ini satu sama lain bisa menghargai, menghormati.
tentu kalau ada permasalahan, nah itu bisa terbantu, terutama apabila tidak masuk. Jangan sampai anak ini malah dicemooh. Nah, terus anak ini dikatakanlah dibully lah karena faktor keluarga atau apa, malah tidak masuk. Nah, ya ini persoalannya. Jadi dia tidak masuk itu banyak faktor. Ada dari keluarga, juga dari anak-anak kelas sendiri. Nah, itu persoalannya. Manakala tim sudah bekerja, kemudian kelas di mana anak-anak itu mayoritas itu butuh kenyamanan, insya Allah ini bisa terselesaikan. Jadi ada kolaborasi ya Pak, betul ya, tim ya. Tim itu termasuk apa saja Pak? Jadi tim itu tim pengembang sekolah itu dari Wakakaur, termasuk apa namanya wali kelas dan BK-nya. Semuanya harus. Jadi semuanya dilibatkan betul, ya Pak ya dalam mengambil keputusan itu. Kemudian Bapak langkah-langkah seperti apa sih yang Bapak lakukan? Nah, untuk menghadapi anak semacam ini, terutama ya misalkan seperti saya sampaikan, ya kita panggil orang tua. Manggil orang tua. Orang tua. Yang pertama itu kita orang tua dulu. Ya. Nah, orang tua. Memang kadang kala itu pernah ada permasalahan. Belum dipanggil orang tua, nggak masuk ya. Orang tua dipanggil, lupa anak saya sekolah. Nah, ini permasalahannya. Anak saya sekolah. Tapi anak ini kadang-kadang juga tidak masuk. Nah, iya, jadi tidak masuk, pamit sekolah tapi tidak sekolah, tidak sampai sekolahan. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya kita itu ngecek ke orang tua langsung. Nah, kemudian anak ini di sekolah, di kelas juga nggak ada masalah, itu loh. Pernah saya sampaikan, nggak ada masalah di kelas ini. Loh kok nggak masuk kenapa, anakku? Kadang-kadang kan itu anak kan mungkin punya persepsi yang beraneka macam ya untuk ini apa masalahnya. Secara logika biasanya masalah dari keluarga, masalah dari anak, masalah dari teman-teman, nggak ada masalah semua. Ini yang aneh bagi saya itu. Nah, terakhirnya saya kumpulkan semua wali kelas, saya kumpulkan semua BK, kemudian juga kesiswaan. Ya, saya omong bersama, baru anaknya saya panggil. Saya panggil, kenapa kalian kok enggak masuk? Nggih, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Pak. Nah, terus punya masalah dengan teman di kelas mboten jare. Teman tangga saya itu mboten jare. Orang tuamu juga enggak ada masalah mboten. Juga memfasilitasi dia diantar. Nangis apa yang menangis. Iya. Saya juga loh, kok aneh ada masalah ini. Ya, kan ini muncul ternyata anak ini awalnya itu memang itu memang pernah ikut teman-temannya yang sekolah lain waktu awal-awal masuk kelas 7 loh ini. Karena dia tuh ada intimidasi temannya, yuk melok, gak melok, ancaman seperti itu. Tapi bukan kelas ini. Kemudian saya sudah terlanjur lama, kemudian ada tempelan di kelas itu termasuk kenaikan kelas ya. Salah satunya apabila lebih dari 10%. Nah, anak ini ternyata sudah hampir 14 itu, sekitar 14 hari nggak masuk. Hari tidak masuk. Iya, tanpa surat ya, Pak ya. Iya, tanpa surat. Itu waktu saya lapor ke saya, lapor ke saya sebelumnya sudah nyampaikan itu tolong ditindaklanjuti. Terus setelah itu ternyata teman-teman nyampaikan kamu nggak naik, masih melebu, karena peraturannya sudah lebih dari. Terus saya sampaikan sudah masuk aja ya anakku, sudah masuk saja. Kalau masuk nanti insya Allah Bapak Ibu guru nanti paham. Jadi nanti ada kebijakan karena kamu tidak mengerti karena kan tidak paham anak ini. Awalnya kan diancam dengan temannya, nggak masuknya. Nah ini kan ada kebijakan nanti. Iya tentu. Iya betul. Jadi asalnya kan memang diancam dari sana, ayo melok lah. Ini kan anak ini kan juga takut. Setelah itu sini juga sama, kamu naik daripada sekolah, nggak sekolah bisa naik. Mungkin seperti itu. Takut nanti sudah percuma ya izin lebih baik tidak sekolah. Akhirnya saya bilang besok bisa masuk, enggak Pak, ternyata masuk anaknya. Sampai sekarang ini masuk. Sampai sekarang masuk. Ya alhamdulillah. Pada akhirnya naik kelas ya Pak? Naik, naik kelas, pada akhirnya naik kelas. Karena apa? Itu bukan kesalahan anak tidak masuk itu loh. Tidak masuknya karena satu ada intimidasi, yang kedua karena persepsi yang salah, makanya kita betulkan. Nah ini diluruskan. Betul. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan itu Pak?
Begini ya, untuk mengambil keputusan itu supaya efektif, itu kita melibatkan semua pihak. Ya. Melibatkan semua pihak. Mm-mm. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Nah, jadi kalau misalkan siswa ya kita koordinasi, jadi kelasnya juga kita itu ya. Yeah. Jadi kemudian teman-temannya BK, kemudian Wakakaur, Bapak Ibu guru semua yang mengajar. Ya, itu dipastikan berkontribusi terhadap keyakinan anak itu perkembangannya positif. Jangan sampai dia itu berpikiran negatif. Iya, iya, iya. Terus Pak, apa sih tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan tersebut? Memang ke depannya itu tantangannya itu satu, Mas, itu masalah anak itu sendiri ya. Kalau anak sebenarnya kurang semangat. Nah, kurang semangat itu juga dasarnya dari mana? Dari keluarga, karena ini kurang perhatian itu tadi. Kemudian anak ini sudah istilahnya self service ya di rumahnya itu ya. Jadi yang sebetulnya dia itu perlu kasih sayang. Nah, kemudian juga lingkungannya. Nah, itu juga mempengaruhi tantangannya di situ. Jadi budaya anak-anak itu sendiri. Pengaruh lingkungannya itu juga sangat pengaruh ya. Yeah. Ini yang tantangannya di situ. Nah, otomatis nanti sekolah juga mereview, merefleksi apa tindak lanjut yang diperlukan di sekolah, kita siapkan untuk menghadapi seperti ini. Iya, iya, iya. Iya Pak, Bapak apakah punya jadwal khusus Pak dalam menangani kasus-kasus seperti ini Pak? Untuk jadwal khusus tidak ada jadwal khusus, tetapi yang sifatnya itu menyangkut harus koordinasi itu perlu kesepakatan. Tapi secara keseharian tidak ada. Sehari ini harus itu enggak. Tapi kita akan keliling. Yeah. Kalau ada masalah kita selesaikan. Oh, gitu. Iya, segera ya, segera selesaikan. Tapi kalau misalkan kita harus konsultasi dengan wali murid, ya kita kumpulkan sesuai jadwal. Kemudian ada komite juga sama kita kumpulkan semua untuk koordinasi itu. Jadi. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain Pak yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ini? Tentu ya, kita melibatkan semua yang ada di sekolahan, semua keluarga besar ya. Kalau manakala ini kita bersinergi, bekerja sama, akan bisa terselesaikan, mempermudah pekerjaan. Juga tetangga sekitar sekolahan, lingkungan sekolahan. Kemudian kita juga lintas sektoral ya, itu juga sama, sangat membantu. Kadang-kadang itu memberi informasi ke kita, Pak ini begini Pak, ya, sangat membantu sekali. Jadi Pak ini anak-anak di sini. Nah, kadang saya juga ke Sumber Boto, kadang-kadang lihat apa anak-anak saya di sini Pak, mboten Pak, alhamdulillah. Kerjasama ya semua, nggih Pak. Nanti kalau itu tolong dihubungi sekolah, nggih Pak, kenal. Jadi karena anak-anak ke sana itu kita nggak bayar. Jadi sekitar 600 itu hanya memberi kontribusi saja. Ya kita bakti sosial lah kita ke sana itu. Senang kalau kita ke sana jalan. Kemarin juga kerjasama dengan masyarakat ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pelajaran apa sih yang dapat Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan ini? Begini, Putin ya. Memang dari kasus-kasus yang selama ini kita tangani itu, kita tidak lepas dari budaya lingkungan sekolah dan keluarganya. Nah, lingkungan sekolah kita bisa itulah mengkondisikan, tapi yang di luar, nah ini yang kita agak sulit. Nah, bercermin dari itu semua keputusan itu kita paling tidak arahannya itu disesuaikan dengan budaya yang baik ya. Dan yang jelek itu, yang kurang baik, mohon maaf, itu kita bina melalui sekolahan, diadakan kegiatan yang sifatnya itu membentuk karakter yang baik. Nah, membentuk karakter yang baik itu bermacam-macam, baik itu melalui kegiatan keagamaan, kegiatan tata tertib, termasuk salah satunya itu budaya, peduli lingkungan. Nah, itu kita terapkan. Tapi semua itu tetap kita itu berakar pada siswa, kesepakatan siswa. Jadi siswa itu kalau kita dengan kesepakatan siswa itu enak loh. Nah ini ya gimana? Ini kesepakatan nggih Pak. Kita tinggal itu saja. Iya. Berarti ini
kita harus menanamkan budaya positif ya Pak. Betul, budaya positif ke Mendapatkan anak-anak, keputusan ya yang baik, baik itu ya betul. Betul. Jadi situlah akhirnya keputusan ini ternyata kita adopsi untuk sini. Dengan demikian paling tidak kita punya apa namanya ada perilaku positif yang terbentuk dari apa yang dilakukan anak siswa di sekolah. Iya. Penanaman budaya positif. Iya. Bapak terima kasih atas waktunya, terima kasih atas wawancaranya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat. Amin. Saya juga bisa mengambil pengalaman dari panjenengan untuk nanti bisa kita gunakan ketika kami menjadi kepala Amin. sekolah. Saya doakan semoga bisa sukses dan nantinya amanah ya. Amin. Penting itu untuk kemajuan nusa dan bangsa ya. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima